Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi dan alhamdulillah pagi ini kita sudah bisa menyapa dan mendengarkan langsung ya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Yuk. Palembang, Sumatera Selatan. Waduh, Wah, Masya Iya, aduh Allah, bergabung. syiar ya kemana-mana. Waduh. Nah Ustadz, lagi di Palembang ya. keistimewaan malam Lailatul Qadar. Mungkin Ustadz bisa lah Baik. memberikan pengayaan, pemahaman kepada umat ya, salah satunya pemirsa kita pada pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang selama ini banyak banget diperbincangkan oleh masyarakat muslim. Dengan berbagai macam perbedaan pendapat, tapi di kesempatan yang mulia ini saya awali dengan sebuah kisah yang mudah-mudahan dengan kisah ini nanti kita sedikit bisa mengambil kesimpulan. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai kekasih Allah, ya Khalilullah, bisakah kita ini umat engkau bisa dapat pahala yang pahalanya sama dengan umat-umat Nabi dan Rasul sebelum engkau? Kenapa? Karena umat Nabi Ibrahim umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Musa umurnya pun panjang-panjang, ratusan tahun. Ya Rasulullah, betapa nikmat mereka. Karena mereka tuh bisa ibadahnya juga panjang, pahalanya juga banyak, berlipat-lipat, ratusan tahun. Sedangkan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur tidak ada yang panjang. Rasulullah tersenyum dan kemudian menjelaskan, ada satu malam yang khusus diberikan oleh Allah kepada umatnya. Yang apabila engkau beribadah malam hari ini, engkau diberikan keberkahan dan kemuliaan di malam hari ini, maka pahalanya sama dengan engkau beribadah lebih dari 80 tahun. Bayangkan, satu malam, tapi pahalanya sama kayak kita ibadah lebih dari 80 tahun atau sama dengan 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Itulah malam Lailatul Qadar. Nah, cuma pertanyaannya, terutama buat kids zaman now, buat anak-anak milenial, apa iya malam itu punya ciri-ciri tertentu gitu ya? Kemudian apa iya di saat malam itu hadir, kemudian semua alam sunyi, tidak ada tanda-tanda yang bising dan lain sebagainya. Itu yang mau kita bahas. Jadi, subhanallah, ternyata memang malam Lailatul Qadar itu tidak pernah ada yang tahu pasti kapan turunnya. Sebagian ulama mengatakan di 10 hari terakhir, di mana siapapun yang berbuat baik, Allah akan melipat gandakan pahalanya dan diberikannya kita satu hadiah, yaitu dibebaskan dari jeratan api neraka. Tapi yang pasti Allah memberikan sinyal, salamun hiya hatta matla'il fajar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar bahkan dia tidak tahu kalau ternyata dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena memang begitu banyak perbedaan pendapat dalam hal ini, sehingga kita selalu tiap hari diminta untuk menganggap dan punya persepsi bahwa sepanjang Ramadan malam Lailatul Qadar itu bisa hadir di tiap malam. Malam pertama, malam kedua, terus sampai malam terakhir. Kenapa kita harus dengan persepsi itu? Supaya setiap malam kita memberikan ibadah yang terbaik. Bahkan ulama yang lain mengatakan, siapapun orangnya yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, harusnya dipersiapkan dari 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Terhitung dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa? Karena seperti itulah persiapan bulan Ramadan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ada satu doa dari baginda Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah hidup kami terhitung dari bulan Rajab, kemudian masuk bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Maka
persiapan Rasulullah untuk menyambut bulan Ramadan ini dari 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Dan inilah yang dipandang oleh para ulama bahwa persiapan kita pun sama ketika ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan subhanallah memang berat. Tapi Allah memberikan tadi ciri-cirinya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hidupnya penuh dengan kedamaian, ketenangan, ila matla'il fajar, sampai terbitnya matahari. Ahli tafsir mengatakan sebagian bahwa maksud dari sampai terbitnya matahari itu sampai nanti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya selalu dalam kedamaian. Itu ciri-ciri yang jelas. Jadi rasa-rasanya berat ya. Malam Lailatul Qadar ini kalau istilah parsel, kalau kita jadi ustadz, kiai, ceramah kan enak tuh. Pulang udah tinggal dibawain parsel, taruh di mobil buat keluarga gitu ya. Tapi malam Lailatul Qadar ini adalah sebuah parsel, tapi harus kita yang merajut dari awal semuanya. Kita yang menyiapkan dari bambu-bambunya yang akan kita bikin tempat untuk buah, kita yang tanam buahnya, kita yang siapin plastiknya. Jadi malam Lailatul Qadar itu harus dipersiapkan dari hal yang kecil-kecil. Lisannya harus dijaga, kemudian pikirannya jauh dari suudzon, kemudian jari jemarinya juga jauh dari postingan-postingan yang nyinyir orang lain, kepoin orang lain. Jadi sungguh sangat berat syarat dan ketentuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Satu malam yang tidak seorang pun tahu kapan malam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena arti qadar sendiri ada beberapa makna, diantaranya adalah qadar itu bermakna sempit. Kok apa maksudnya sempit? Karena di malam ini semua malaikat turun ke bumi, sehingga bumi ini terasa sesak dengan penuhnya malaikat. Kemudian qadar juga diartikan dengan mulia, karena Allah akan memuliakan siapapun hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi sayangnya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, saking dia ikhlasnya, saking dia tulusnya, sampai dia tidak sadar kalau dia sedang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan inilah malam sebenarnya yang Allah tutupi kapan hadirnya. Kenapa Allah tutupi? Kenapa Allah rahasiakan? Karena Allah ingin kita menjadikan setiap malam dalam hidup kita. Bukan hanya malam-malam di bulan Ramadan. Allah mau setiap malam-malam yang kita lalui itu kita selalu mendamaikan diri, mendamaikan hati orang lain, mendamaikan lingkungan, sehingga orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang sehari-harinya penuh dengan kedamaian. Gitu, Bang. Ustadz Zaki bisa mendengar suara kami, Ustadz? Bisa, aman. Bisa, alhamdulillah. Ustadz, mungkin terakhir ya, mungkin ya. Apa ya mungkin yang bisa kita lakukan untuk sama-sama semoga ya dengan niat kita yang tulus, ikhlas, kita kalau bisa lah diberikanlah itu ya, namanya malam impian dari sejumlah umat di dunia bahkan ya, malam Lailatul Qadar ini. Ya, amalan-amalan terbaik apa Betul, untuk kami kaum milenial ini loh, Ustaz? Singkat saja. Baik, amalan yang pertama, jaga akal. Akal itu rezeki dari Allah. Hati-hati, akal itu punya virus. Apa virusnya akal? Amarah, emosional, tensi tinggi, temperamen. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang selalu mampu mengedepankan husnuzon atau baik sangka. Kemudian yang kedua adalah dia mampu menjaga agamanya. Virusnya agama itu adalah iri dan dengki, dendam kesumat, nggak mau maafin kesalahan orang lain. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar syaratnya dia harus selalu mampu menjaga kemuliaan agamanya dengan selalu bersyukur. Lalu yang ketiga, apa yang Allah berikan dalam bentuk rezeki selain dua hal tadi, yaitu rasa malu. Baginda Rasulullah beliau bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Dan yang terakhir, harus menjaga amal soleh, tabungan pahala kita, dengan menjaga mulut kita, lisan kita dari gibah dan fitnah, ngomongin orang, gosip yang kalau digosok makin sip. Berat ya rasanya ya, tapi berat, ya. Insya Allah bisa. Iya berat memang, tapi insya Allah ganjarannya luar biasa. 80, iya itu tadi. Tahun 80 lebih. tahun
Oh, lebih, 80 tahun lebih. serasa 1000 bulan. Nah itu dia Iya. loh. Manfaatnya lebih banyak daripada mudorotnya. Jadi hati-hati ya Fadil. Udah lah, stop dulu. Ingatkan saya dong ya. Sama-sama ya kita mengingatkan. Semoga juga Ustadz Zaki Mirza juga diberikan selalu sehat Amin, dalam amin. menjalankan Amin. syiarnya di berbagai daerah ini. Terima Amin. kasih Ustadz. Terima kasih Ustaz Siap, Zaki sama-sama. Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Siap. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Masya Allah, kita sudah dapat pencerahan langsung, lebih segar. Betul. Kita tahan dulu, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.